mari dengarkan cerita waktu di jalan. Kali ini kita mau ngajak kalian menikmati road trip Jakarta-Bali-Jakarta. Road trip ke Bali ini beranggotakan 2 orang dewasa, 1 anak usia 6 tahun, dan 1 anak usia 4 tahun. Mobil yang digunakan adalah Suzuki R3 tahun 2012. Perjalanan kali ini murni semua suami yang nyetir, nggak ada cadangan nyetir. Nah, perjalanan kan Jakarta-Bali itu butuh waktu sekitar 24 jam. Kita bagi jalanannya, malam pertama kita istirahat di Surabaya, malam kedua kita memutuskan berhenti di Banyuwangi. Dari situ baru kita nyebrang ke Bali. Waktu di jalan dimulai dari rumah di kawasan Pasar Rebo pukul 8 pagi. Sebelum masuk tol kita sudah sempat isi bensin dulu pertamax sebesar Rp300.000 ya. Nah, masuki kawasan tol lingkar luar, nyambung terus sampai ke Cikampek untuk masuk ke jalur Cipali. Nah, dari gerbang masuk tol kawasan Pasar Rebo sampai ke jalan layang tol MBZ itu butuh waktu sekitar 15 menit. Nah, di sini sempat kena hujan. Nah, turun dari jembatan layang, kita juga sempat kena macet ya, sekitar 15 menitan lah gitu. Nah, setelah lancar, kita lanjut lagi perjalanan memasuki kawasan tol Cikampek, Palimanan. Kalau mau ke Bali, kita pilih yang ke arah Cikampek ya. Nah, dari turun jembatan tol MBZ sampai ke gerbang tol Cikampek utama ini butuh waktu sekitar 1 jam 15 menit. Gitu. Kita sempat isi bensin pertamax dulu sebesar Rp300.000 di rest area 275A. Nah, sekitar kurang lebih 4 jam perjalanan dari gerbang tol Cikampek, itu kita udah sampai ke gerbang tol Kali Kangkung. Nah, berarti nggak jauh dari sini kita akan sampai lagi di kawasan Semarang. Nah, kita sampai di kawasan Semarang itu pukul 3 kurang 10 waktu itu. Nah, sebelumnya kita pernah road trip ke Salatiga pakai jalur yang sama, jadi waktu tempuhnya itu jadi lebih panjang ya. Alasannya itu lebih ke Genit sih. Nah, ini jangan ditiru, apalagi kalau tempat yang dituju masih sangat jauh. Oke, lanjut. Dari kawasan Semarang tersebut, untuk tujuan Bali, kita pilih yang ke arah kiri, yang ke Ungaran, Bawen, Solo atau Jogja. Nah, untuk ketemu Plang ini nih, sekitar 20 menit perjalanan dari kawasan Semarang tersebut. Nanti kamu terus aja, lalu ketemu gerbang tol Banyumanik. Nah, di gerbang tol Banyumanik ini kita akan mulai melihat pemandangan lebih beragam. Kontur jalanan pun juga ada yang nanjak, ada yang turun. Nah, di kawasan ini juga bisa ketemu rest area yang di kawasan Salatiga itu, yang bentuknya itu kayak mall. Itu ada di rest area 456. Ini kayak oase di tengah tol banget sih. Nah, untuk informasi, mulai kawasan tol Solo Kertosono itu bisa dibilang mulai jarang banget pom bensin. Rest area mungkin ada, tapi belum tentu ada pom bensinnya. Jadi pastikan sebelum masuk ke tol ini udah isi bensin ya, dan cukup setidaknya sampai rest area 575 di kawasan Ngawi. Jalanannya itu mulus banget, beda banget sama di kawasan Cipali yang bolong-bolong. Nah, dari rest area 275 kita isi bensin, kita isi bensin lagi di rest area 575 sebesar Rp200.000. Sekitar 2 jam perjalanan menuju rest area ini kalau dari gerbang tol Banyumanik. Nah, di sini pula kita memutuskan untuk berhenti dan makan malam. Nah, ternyata setelah rest area 575 itu benar-benar mulai jarang ya rest area setelah itu. Jadi bersyukur juga sih memutuskan untuk berhenti agak lama di area tersebut. Nah, di kawasan Mojokerto kalau nggak salah itu kayak kita sempat kayak diterjang laron gitu. Nah, jadi kita tuh punya tato laron di mobil di bagian depannya, dan ternyata memang kawasan tersebut lagi diserbu laron. Nah, akhirnya sekitar jam 8 malam, jam 8 kurang 7.42 kita udah sampai di gerbang tol Warugunung. Artinya kita sudah sampai di Surabaya. Kita spend night di sini untuk istirahat, biar besok paginya kita bisa jalan lagi dari Surabaya pukul 10 pagi. Nah, sebelum masuk tol, kita isi bensin lagi di Surabaya sebesar Rp200.000. Lalu kita masuk ke gerbang tol Kota Satelit sekitar jam setengah 11 siang ya. Nah, nggak lama masuk tol, anak-anak mulai tidur lagi. Kelihatan sih kayak nggak nyampe-nyampe, ini mau dibawa kemana? Ya udahlah, dibiarin tidur dulu bentar. Bangun, kita kasih mainan baru buat anak-anak biar mereka bisa main di tol bareng-bareng.
Sebenarnya ini bisa jadi tips dan trik bawa anak ya. Kalau misalnya itu kita beliin mainan baru atau bawa mainan favoritnya terus dikeluarin satu-satu kalau mereka udah mulai mati gaya. Oke, lanjut. Jalan tol ini baru dibangun sampai Probolinggo. Jadi dari Surabaya ke Probolinggo Timur itu perlu waktu tempuh sekitar 1,5 jam. Jalanannya itu bagus banget karena baru dibangun, tapi belum ada rest area yang benar-benar proper ya, saya ingat aku. Nah, keluar gerbang tol Probolinggo Timur yang jalanannya meliuk-liuk jauh banget itu kita akan dihadapkan dengan jalanan umum antar kota, antar provinsi. Jadi yang kalau di peta cuma perlu 6 jam perjalanan, kalau di jalan bisa molor karena ini bukan jalan tol. Tapi walaupun jalur akap ya istilahnya ya, tetap loh bagus banget jalanannya. Pom bensin juga banyak, lengkap dengan toilet bersih, tapi memang ada yang bayar, ada yang enggak. Tapi sesekali akan ketemu kayak kota kecil, sekali perlihatan kayak kebun atau persawahan dengan background gunung, sampai laut, kita juga bisa lihat gitu kan. Nah, terus beberapa tempat makan juga bisa ditemui, menunya tuh ada soto, ada ayam, ada ikan. Tapi kalau harga sih kita kurang tahu ya, gitu. Terus nanti juga ketemu ada yang jual ikan asap di sini, dan juga kita sering menemukan pabrik gula serta penangkaran ikan kerapu. Nah, di hari kedua ini ada jalur yang nanti untuk sampai, yaitu PLTU Paiton. Waktu kita berangkat, kita di PLTU Paiton itu sekitar 1:30 siang dan agak hujan. Tapi pas perjalanan dari Bali ke Jakarta, kita di PLTU Paiton itu maghrib. Jadi alhamdulillah kita dapat versi PLTU Paiton malam maupun siang, dan itu sama-sama bagusnya. Tapi emang kalau malam itu megah banget karena lampunya nyala di seluruh area kerjanya. Nah, kemudian lanjut lagi perjalanan. Di sini tuh mulai kayak ketemu banyak, kita ketemu sama pantai, terus sama kota, sama pantai lagi, terus kadang-kadang kota, terus kadang-kadang hutan. Nanti ada tulisan ladang granat atau tempat latihan prajurit. Memang agak-agak hutan ya, betul ya. Terus jalannya agak-agak meliuk-meliuk tapi tetap bagus banget, mulus istilahnya tuh. Nah, di Sidoarjo kita sempat berhenti untuk isi bensin lagi sebesar 150.000, ada di SPBU besar, pasti kelihatan. Nah, itu istirahat dulu sekejap sebelum masuk ke Taman Nasional Baluran. Nah, ini Taman Nasional Baluran itu kawasan di jalur road trip Jakarta-Bali-Jakarta itu yang kalau bisa itu masih terang. Nah, alhamdulillah sih saat itu kita sampai di Taman Nasional Baluran jam 4 sore. Jadi udah benar-benar keluar dari jalur tersebut tuh pukul 4:30. Nah, ancar-ancarnya itu kalau dari PLTU Paiton sampai Taman Nasional Baluran itu kira-kira memakan waktu sekitar 3,5 jam. Sebutannya aja itu African Java atau Little Africa in Java. Jadi ya kelihatanlah dari sebutan itu isinya kebayang tuh udah apalah gitu ya. Nah, jalurnya itu sebenarnya dikelilingi pohon udah pasti, lalu berliku, kadang naik, kadang turun, dan gak lupa suka ada monyet itu nyebrang. Jadi hati-hati banget kalau lewat Taman Nasional Baluran. Nah, kita membutuhkan waktu sekitar 20-30 menit sih untuk menyusuri Taman Nasional Baluran, tergantung kecepatan saat itu. Nah, keluar dari Taman Nasional Baluran mulai kerasa nih hawa pinggir pantai kan. Memang mulai banyak pohon kelapa dan juga pantai-pantai yang cukup terkenal di kawasan menuju Banyuwangi. Nah, kita melewati Pelabuhan Ketapang karena memutuskan untuk transit dulu di Ilera Hotel. Alasannya karena paling dekat dengan Pelabuhan Ketapang dan lebih merasa aman aja. Nah, kita menginap 1 malam di sini dengan rate saat itu kita sekitar 480 ribuan. Keesokan harinya, sebelum check out, kita beli tiket penyeberangan dulu melalui aplikasi Freezy. Kita check out dari hotel sekitar jam 9:30. Nah, perjalanan dari hotel ke pelabuhan cuma perlu waktu 5 menit aja. Nah, karena udah beli tiket pakai aplikasi Freezy, jadi saat di pelabuhan tinggal tunjuk, langsung masuk. Untuk waktu tempuh penyeberangan ke Bali ini sebenarnya cuma perlu 1 jam. Tapi karena perbedaan zona waktu, jadi tambah lagi 1 jam. Gitu. Jadi yang harusnya 1 jam, jadi 2 jam perjalanan karena perbedaan waktu itu. Akhirnya kita benar-benar touchdown Bali pada pukul 12:30 siang waktu Bali ya, atau Wita. Nah, di sini
ikutin aja jalurnya. Nanti ketemu pemeriksaan identitas oleh petugas. Nah, di sini akan dicek jumlah anggota keluarga, ditanya keperluannya apa mengunjungi Bali. Setelah itu kita resmi sampai dan masuk Bali. Yeay. Lalu di Bali kita kemana? Nah, di Bali kita memutuskan untuk stay dulu di Lovina biar nggak terlalu jauh, dan emang niat kita ke Bali itu untuk menyusuri semua bagian pulau ya sebenarnya tuh itu. Nah, kemudian perjalanan ke Lovina itu sebenarnya ini sebenarnya kita salah jalan ya. Ini harusnya kita belok ke kiri. Akhirnya kita muter balik. Jadi kita belok kanan. Jadi kalau dari Gilimanuk harusnya ke kiri untuk ke Lovina. Nah, pesanku lebih baik kalian makan dulu di ayam betutu mentempe di Gilimanuk, karena setelah ini di jalur Lovina nggak ada tempat makan sama sekali. Pengeluaran yang kita keluarkan selama perjalanan kami Jakarta Bali 3 hari 2 malam, dan Bali Jakarta itu kita cuma 1 malam aja di Surabaya. Itulah waktu di jalan versi kami. Terima kasih sudah mendengarkan cerita waktu di jalan kali ini. Selanjutnya, di mana waktu di jalan bercerita lagi ya.